Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my video. Bersama saya, Miss Ira. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kimia tentang pH penyangga atau buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Larutan penyangga ada dua jenis. Yang pertama ada larutan penyangga asam, yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Satu lagi dari asam lemah dan basa kuat. Dengan catatan, mol asam lemahnya lebih banyak. Kemudian ada juga larutan penyangga basa yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Dan yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Dengan catatan, mol dari basa lemah lebih banyak. Sementara untuk menghitung pH penyangga, kita cari terlebih dahulu harga H plusnya, yaitu dengan rumus H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Atau kalau yang dari larutan penyangga basa, kita cari OH-nya dulu, konsentrasi OH-nya dulu. Kita cari konsentrasi OH-nya terlebih dahulu. Dengan rumus OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam. Berikut contoh soal. Sebanyak 20 ml larutan NaOH 0,1 m direaksikan dengan larutan 40 ml CH3COOH 0,1 m. Tentukan pH yang dihasilkan jika Ka asam asetat sebesar 10 pangkat min 5. Langkah pertama, kita jawab dengan mencari mol NaOH-nya. Dengan rumus M kali V. M itu adalah molaritas dan V adalah volume. Kita tahu bahwa di soal itu, molaritas dari NaOH adalah 0,1 m dan volume dari NaOH adalah 20 ml, sehingga diperoleh mol NaOH-nya 0,1 kali 20, hasilnya 2 milimol. Selanjutnya, kita cari mol CH3COOH dengan rumus yang sama, yaitu M kali V. M dari CH3COOH adalah 0,1 m, sementara volumenya 40 ml. Sehingga kita tulis sebagai berikut, 0,1 dikali 40. Hasilnya adalah 4 milimol. Kemudian, kita simpan atau kita masukkan ke dalam persamaan reaksi kimia. Kita tuliskan dulu persamaan reaksi kimia CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONa dan H2O. Kita pastikan koefisiennya telah setara sehingga diperoleh perbandingan koefisien 1 banding 1 banding 1 banding 1. Lalu masukkan mol yang sudah kita cari ini ke bagian yang mula-mula. Diperoleh CH3COH-nya 4 milimol, yang ini. NaOH-nya 2 milimol, yang ini. Sementara CH3COONa mula-mula itu tidak diperoleh molnya, dan H2O pun sama, tidak diperoleh atau tidak diketahui molnya. Selanjutnya, untuk yang bereaksi, itu menggunakan perbandingan koefisien. Yang mula-mula NaOH 2 milimol dibagi 1, dan CH3COH 4 milimol dibagi 1, diperolehlah yang paling kecil pembagian mol dengan koefisiennya adalah NaOH. Sehingga NaOH yang paling kecil hasilnya itu habis bereaksi. Kita tuliskan di sini 2 milimol. Sehingga untuk CH3COH-nya juga 2 milimol, itu karena koefisiennya CH3COH dengan NaOH itu sama, yaitu 1 banding 1. Begitupun CH3CONa, karena koefisiennya 1, maka yang bereaksi atau yang terbentuknya juga 2 milimol. H2O juga terbentuk 2 milimol. Alasannya sama, karena di sini koefisien H2O sama-sama 1. Nah, di sebelah kiri, kita pada saat yang bereaksi, kita kurangi 4 kurang 2, yang ini juga sama, 2 kurang 2. Sementara yang sebelah kanan tanda panah atau hasil reaksinya itu bertambah. Yang awalnya tidak ada, 0, maka terbentuk 2 milimol, kita tuliskan tanda tambah. Ini juga yang awalnya H2O 0, selanjutnya terbentuk 2 milimol, kita tanda tambah. Sehingga diperoleh sisanya, untuk CH3COH itu diperoleh sisa 2 milimol, NaOH habis, CH3COONa terbentuk 2 milimol, dan H2O terbentuk 2 milimol. Kemudian kita cari H plusnya. Untuk H plusnya menggunakan rumus larutan penyangga asam, dikarenakan ada sisa asam CH3COH atau asam asetat, dan terbentuk garam CH3COONa 2 milimol. Kita menggunakan rumus H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah diketahui di soal, yaitu 10 pangkat min 5.
Kemudian mol asamnya dari mol asam sisa yaitu 2 milimol, di sini kita simpan, dan garamnya 2 milimol di sini kita juga simpan di sini. Sehingga diperoleh hasil 1 kali 10 pangkat min 5. Karena 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kemudian, setelah kita ketahui H plusnya, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat min 5, kita masukkan ke rumus pH-nya, ya, dengan rumus pH sama dengan min log H plus, yaitu min log 1 kali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya pH-nya sama dengan 5. Dilanjutkan dengan latihannya. Ada soal, sebanyak 25 ml larutan CH3COH 0,1 m direaksikan dengan larutan 10 ml NaOH 0,1 m. Tentukan pH yang dihasilkan dengan Ka asam asetatnya sama 10 pangkat min 5. Ya, silakan kerjakan soal berikut dengan langkah-langkah yang sama sesuai dengan yang sudah dicontohkan pada slide sebelumnya. Dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.